Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Askia dengan nomor induk mahasiswa 20.23.023.299. Di sini saya akan memaparkan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di Sekolah Dasar Negeri 1 Katingan Kuala, kelas atau semester 1, tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama di sini ada kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, ada kompetensi dasar. Yang pertama, muatan PJOK. Di sini kompetensinya 3.2 memahami prosedur gerak non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Indikatornya menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Kompetensi yang kedua, mempraktikkan prosedur gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Indikatornya, mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi yang pertama, mengenal kegiatan persiapan membaca permulaan atau cara duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri dan ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang atau dengan cara yang benar. Indikatornya menunjukkan gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Yang kedua, mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan atau duduk wajar dengan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri dan ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang atau dengan benar. Indikatornya mendemonstrasikan jarak membaca yang tepat antara mata dan objek bacaan. Selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan cara yang benar. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan disiplin. Yang ketiga, dengan kegiatan persiapan membaca ini, siswa dapat menunjukkan gambar tentang jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Dan yang keempat, dengan berlatih setiap hari, siswa mampu mendemonstrasikan jarak membaca yang tepat antara mata dan objek bacaan dengan konsisten. Selanjutnya ada materi. Di sini ada dua materi, yaitu permainan sederhana atau tradisional, dan yang kedua mendemonstrasikan jarak membaca. Selanjutnya ada pendekatan dan metode. Di sini menggunakan pendekatan saintifik
Strateginya cooperative learning, tekniknya example non-example, dan metodenya yaitu metode penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatannya. Kelas dimulai dengan dibuka dengan membaca salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, pembiasaan membaca selama 15 menit dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan, makanan atau minuman sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi ini dan mengajak siswa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang tergambar pada sampul buku? Apa judul buku? Kira-kira ini menceritakan tentang apa, dan pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Dan yang selanjutnya ada kegiatan inti. Di sini guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa keluar kelas menuju halaman sekolah atau lapangan olahraga sekolah. Yang kedua, siswa mengamati gambar gerakan mendorong tanpa berpindah tempat yang akan dipelajari hari ini. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahuinya berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru karena mereka akan melakukan latihan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Yang kedua, sebelum memulai latihan, siswa melakukan gerakan pemanasan mengikuti instruksi dari gurunya. Yang ketiga, setelah pemanasan, guru menjelaskan apa manfaat melakukan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat ini. Kekuatan tungkai kaki sebagai tumpuan menjadi hal yang penting. Guru dapat meminta salah satu siswa maju ke depan untuk menjadi pasangan dalam mempraktikkan. Yang kedua, guru dan siswa yang bersedia maju ke depan mengambil aba-aba untuk memulai gerak mendorong tanpa berpindah tempat. Yang ketiga, guru membuka kaki cukup lebar, kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Bungkukkan sedikit badan, kedua tangan guru dan siswa direntangkan ke depan saling memegang. Selanjutnya, masih dalam posisi berpegangan tangan, tumpuan ada pada tungkai kaki, lakukan gerakan saling mendorong, bertahanlah beberapa menit. Siswa yang memiliki keseimbangan dan kekuatan tubuh pada tumpuan tungkai kaki akan lebih stabil sehingga dapat bertahan tanpa berpindah tempat. Guru meminta siswa mencoba melakukan gerakan yang sudah dicontohkan dengan cara berpasang-pasangan. Guru memandu siswa melakukan gerakan tersebut bersama pasangannya sambil mengamati gerakan-gerakan siswa. Guru memberikan aba-aba dan menghitung 1, 2, 3, lalu siswa mulai mendorong bersama pasangannya. Yang ketujuh, sebagai variasi, guru dapat melakukan lomba dorong-mendorong melalui gerakan ini sebagai penyemangat siswa. Siswa yang dapat bertahan tanpa berpindah tempat akan menjadi juaranya. Setiap pasangan siswa maju dan mempraktikkan gerakan ini, guru melakukan penilaian. Setelah kegiatan permainan inti, guru memandu siswa melakukan pendinginan. Dan yang terakhir, siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Nah, di sini yang selanjutnya bagian C, ayo berlatih. Yang pertama, setelah siswa siap, siswa diminta mengamati gambar jarak yang tepat antara mata dan objek bacaan. Yang kedua, guru memberikan penjelasan berupa jarak yang tepat antara mata dan objek bacaannya. Apa keuntungannya dan mengapa harus dipatuhi aturan ini. Yang ketiga, siswa mempraktikkan cara tersebut dengan membaca kegiatan pada buku siswa. Yang keempat, guru memandu dan mengingatkan jika masih ada siswa yang belum tepat melakukannya. Yang kelima, setelah posisi buku tepat dan siswa terbiasa mengatur jarak antara mata dan objek bacaan dengan baik,
Ajaklah siswa itu bermain dengan kartu kata. Yang keenam, siswa mendengar penjelasan guru tentang bermain kartu kata. Guru di sini mengingatkan agar siswa mentaati aturan permainan dan bermain dengan tertib serta saling menghargai satu sama lain. Yang ketujuh, permainan mencari kartu kata. Berikut langkah-langkah permainannya. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok berbaris dan ketua kelompok berdiri di barisan terdepan. Guru meletakkan wadah masing-masing 1 buah tepat di seberang masing-masing kelompok yang berjarak sekitar 5 meter. Setiap wadah berisi kartu-kartu kata yang sama berjumlah sekitar 10 kata. Guru akan menyebutkan 1 kata yang harus ditemukan siswa di dalam wadah. Selanjutnya, setelah guru memberi aba-aba, siswa terdepan segera berjalan menuju wadah dan berlomba mencari kartu kata yang dimaksudnya. Yang terakhir, kegiatan penutup. Sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan sepanjang hari. Menyanyikan lagu daerah dan pelajaran ditutup dengan doa bersama. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian. Penilaian terhadap proses dari hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didiknya. Hasil penilaian ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Yang pertama di sini ada penilaian pengetahuan. Tes lisan tentang prosedur melakukan gerak non-lokomotor, mendorong tanpa berpindah tempat. Yang kedua, tes lisan tentang cara mengatur jarak antara mata dan objek baca, dan yang ketiga latihan soal tertulis di buku teks. Nah, di sini ada penilaian keterampilan. Kriterianya melakukan gerakan non-lokomotor, mendorong tanpa berpindah tempat. Poinnya baik sekali, melakukan kedua gerakan mendorong dan tidak berpindah tanpa intervensi guru. Yang kedua, baik, melakukan gerakan dengan intervensi minimal. Dan yang ketiga, poinnya cukup, melakukan hanya salah satu gerakan dengan tepat. Dan poin selanjutnya perlu pendampingan, belum mampu melakukan kedua gerakan. Yang kedua, kriteria yang kedua, kegiatan membaca dan mencari kartu kata. Poin 4, siswa mampu menemukan kartu bantuan dan dilakukan dengan cepat dan tepat. Poin yang baik, siswa mampu menemukan kartu tanpa bantuan guru dilakukan dengan kurang cepat. Poin cukup, siswa menemukan kartu dengan bantuan guru dilakukan dengan kurang cepat. Dan poin selanjutnya, perlu pendampingan, siswa belum mampu tanpa menemukan guru kartu kata guru dengan cepat dan tepat. Di sini ada lembar pengamatan kegiatan membaca dan mencari kartu kata. Ada yang pertama ada nama siswanya, ketepatan dengan kata yang disebutkan, yang ketiga kecepatan dalam menemukan kartu kata, yang keempat membacakan kata yang tertera pada kartu dengan nyaring, yang selanjutnya mengikuti permainan dengan mandiri dan mendapatkan predikat. Maksudnya di sini predikat adalah nilainya. Selanjutnya, sumber dan media yang digunakan, diri anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, buku pedoman guru tema 2 kelas 1 dan buku siswa tema 2 kelas 2 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Yang ketiga, contoh tabel wawancara tentang kebiasaan membaca. Yang keempat, kartu kata yang telah disiapkan oleh guru atau kartu kata tentang nama-nama teman, bagian tubuh, anggota keluarga, warna, hewan kesukaan, makanan kesukaan, dan kegemaran. Bisa 1 kata atau 2 kata. Nah, terakhir di sini ada catatan guru. Yang pertama ada masalah, yang kedua ide baru, dan yang ketiga momen spesial. Di sini ada yang mengetahui kepala sekolah Nurul Askia, NIP 2023023 299.
Palangkaraya 30 September 2021, guru kelas 1, Nurul Askia, NIP 20 23 023 299. Baiklah, sekian presentasi saya pada malam ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.